Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Gerindra terus memboosting ya kekuatannya dari caleg-caleg yang ada di Gerindra, dan dia mengaitkan dirinya dengan Prabowo sebagai capres yang diusung Gerindra. Tapi sayang Bung Firdaus, partai pengusung yang mendapat efek ekor jas hanya Gerindra ya. Kalaupun partai-partai lain dari pengusung tidak signifikan efek ekor jasnya. Inilah yang saya kira semangat partai-partai pengusung lain ini sedikit lemah ya untuk mengusung itu. Kita bisa lihat dari spanduk-spanduk yang ada, jarang sekali, atau kita bisa bilang bahwa partai-partai lain itu jarang menaruh capres-cawapresnya ya, baik Prabowo ataupun Gibran, dalam sebuah ekspresi yang dia sampaikan yang masuk dalam caleg-caleg yang mereka hadirkan, Bung Firdaus. Iya, betul Bu Meldi. Ini menarik ya kalau kita lihat dari hasil survei terakhir atau beberapa survei dalam 3 bulan terakhir pasca deklarasi gitu ya. Pasangan Prabowo Gibran gitu kan. Kemudian yang kalau kita lihat dampak dari penyalonan Prabowo Gibran, ternyata dalam sisi partai pendorong gitu ya, atau partai yang menjadi koalisi partai politik pendorong pasangan calon gitu ya, itu hanya memberikan dampak sangat signifikan untuk pasangan, untuk partai Gerindra, Bu Meldi. Jadi kalau kita ingat sebelum deklarasi capres-cawapres gitu, itu suara elektoral untuk kalau dalam konteks partai politik itu Gerindra pada basis 13-14%, Bu Meldi, gitu ya. Sementara PDIP di atas 25%. Tetapi terakhir ini gitu ya, kalau kita lihat Gerindra, partai Gerindra itu memiliki suara yang lebih dekat dengan PDIP di atas 20%. Mungkin kalau kita katakan Gerindra sudah hampir 20% gitu ya, PDIP turun menjadi 20 atau 23%, 22-23 gitu. Jadi kalau kita katakan efek ekor jas itu secara signifikan memberikan dampak langsung kepada partai Gerindra dalam konteks pencalonan Prabowo Gibran, termasuk peralihan suara-suara pendukung Jokowi yang banyak beralih kepada partai Gerindra. Tetapi sayangnya gitu ya, efek ini tidak dinikmati oleh partai koalisi yang lain, baik itu Golkar, Demokrat, PAN atau partai-partai yang lain, Bung Meli. Jadi kalau kita lihat Golkar tidak banyak berubah begitu ya, masih di bawah satu digit, begitu, tidak sampai belasan. Begitu juga dengan Demokrat, begitu juga dengan PAN, Bung Meldi gitu. Dan ini yang menurut saya juga menjadi realita kalau kita lihat dalam kampanye di lapangan begitu ya. Alat peraga kampanye atau caleg-caleg yang menggambarkan atau mengkaitkan dengan paslon itu hanya dari partai Gerindra. Sementara Golkar, Demokrat itu kita lihat relatif tidak ada mendampingkan dengan saya Prabowo Gibran, atau Demokrat hanya sekali-sekali mengusung nama Prabowo gitu ya, tapi tidak mengusung nama Gibran gitu. Jadi ini yang menjadi semacam anomali begitu ya untuk partai pengusung gitu ya. Ternyata kelimpahan suara dari Jokowi gitu ya untuk pasangan Prabowo Gibran itu hanya dirasakan oleh partai Gerindra. Ternyata tidak dirasakan atau tidak cukup berdampak untuk partai pengusung yang lain, Bung Meldi. Dan saya pikir ini bisa menjadi dampak positif, tetapi juga bisa memberikan dampak negatif dalam konsentrasi kampanye, terutama untuk masa-masa akhir kampanye ini, Bung Meldi, untuk pasangan Prabowo Gibran, Bung Meldi. Ya, ini yang disebut dengan gejala-gejala multipartai, Bung Firdaus ya. Jadi sistem multipartai yang dianut di Indonesia ini memberikan efek ekor jas hanya terkait dengan partai yang mengusung seorang presiden gitu ya. Jadi dia tidak terkait dengan partai-partai lain ya, yang dia si presidennya bukan anggota partai tersebut. Saya kira ini jadi bahan evaluasi juga bagi para aktivis-aktivis politik ya, terutama di partai politik, untuk menyangkut threshold, Bung Firdaus ya. Ini threshold ini sebenarnya merugikan mereka gitu. Dan ekspresi setiap partai tidak muncul. Bisa jadi sebuah partai kecil ya, kita pernah memperlihatkan sebuah partai kecil Demokrat waktu itu yang bisa mencalonkan presidennya gitu ya. Saya kira ini juga pada satu titik nanti threshold yang dibebaskan itu akan memberikan peluang buah partai kecil bisa mendorong tokoh untuk menjadi presiden, Bung Daud. Jadi tidak dibelenggu oleh sebuah efek strukturalis dari struktur-struktur partai yang diatur oleh undang-undang. Jadi undang-undang membelenggu orang untuk memberikan alternatif presiden, dan juga akan menguntungkan semua partai politik yang mengusung capres tertentu.
dengan efek ekor jas namanya. Nah, threshold ini akan yang saat ini terjadi telah membelenggu, telah membatasi masalah itu, Bung Firdaus. Iya betul, memang dalam undang-undang politik kita begitu ya, ada batasan threshold untuk melanggang itu 4%, kemudian kalau ingin mencalonkan pasangan capres-cawapres minimal suara baik itu dari suara aktual ataupun juga komposisi kursi di DPR itu sekitar 20%, Bung Meldi begitu ya. Sehingga mau tidak mau gitu ya, sulit untuk membangun misalnya satu orang per orang atau partai kecil muncul dalam mencalonkan kandidat gitu ya. Mau tidak mau harus berkoalisi gitu ya. Dalam konteks koalisi inilah muncul posisi tawar mana partai yang besar, mana yang kecil begitu, dan partai yang besar lah yang banyak menentukan kira-kira dalam komposisi nanti koalisinya begitu ya. Dan saya lihat memang gitu ya dalam konteks efek ekor jas ini gitu ya, memang sekali lagi yang memang memiliki konotasi langsung dengan partai politiknya. Dalam hal ini Prabowo, ya partai politiknya adalah Gerindra begitu ya. Dan ini yang dinikmati oleh Gerindra gitu sebagai sebuah kelimpahan. Mungkin kalau kita lihat sekarang banyak dari caleg-caleg dari Gerindra yang sudah mempersiapkan diri menjadi anggota legislatif, Bu Meldi. Karena apa? Terjadi kenaikan hampir 2 kali lipat dari kemungkinan suaranya begitu ya. Sementara untuk partai-partai yang lain itu relatif tidak banyak bergerak. Dan saya pikir ini juga yang nanti akan membelah gitu ya, terutama dalam sisi kampanye, terutama untuk caleg atau partai politik akan lebih mementingkan gitu ya keterpilihannya sebagai anggota legislatif, Bu Meldi, baik itu di level daerah ataupun juga di level nasional anggota DPR begitu, sehingga mereka nanti tidak akan optimal di dalam menyongsong atau mengkampanyekan, walaupun sekali lagi tidak banyak tersisa waktu untuk kampanye pilpres begitu ya, jadi tidak akan cukup optimal dalam mengkampanyekan capresnya begitu. Dan saya melihat ini tidak menjadi semacam kekhawatiran, terutama dalam petinggi partai politik ya, Bu Meldi ya, karena mereka melihat memang mungkin nanti terjadi pergeseran atau tidak terjadi penambahan kursi dalam sisi parlemen gitu ya, tetapi mereka akan memiliki akses atau kemungkinan untuk berkuasa dalam pemerintahan yang cukup tinggi begitu. Itu yang menjadi pertimbangan besar sekarang gitu ya, sehingga banyak dari partai-partai politik, terutama pengusung Prabowo Gibran, itu tidak terlalu mempersoalkan walaupun suara mereka tidak naik, yang naik itu hanya suara partai Gerindra, Bu Meldi. Karena apa? Karena mereka sudah dapat mempunyai kalkulasi kira-kira nanti partai Golkar dapat apa di kabinet, kalau terpilih nanti begitu ya, kemudian partai Demokrat dapat apa, kemudian partai Gerindra dapat apa, dan seterusnya begitu. Dan itu memang yang jauh menjadi pertimbangan mendasar, terutama dalam sisi elit politik di Jakarta, Bu Meldi. Dan menurut saya ini juga tidak menjadikan semacam memberikan semacam dampak, terutama untuk publik ya, menikmati kira-kira, karena kita harus juga menikmati melihat visi misi atau rencana gagasan dari para caleg, Bung Meldi ya, tidak hanya presiden dan wakil presiden begitu ya. Jadi kita tidak cukup banyak menikmati gagasan-gagasan dari para caleg yang akan kita pilih, baik itu di DPR, kemudian tingkat 1, tingkat 2, termasuk DPD, Bung Meldi. Karena apa? Kita semua sudah tersita untuk melihat dalam sisi capres dan cawapresnya, Bung Meldi. Ya, ini perlu upaya secara alami, Bung Firdaus ya, penyederhanaan partai politik ya. Jadi konsep penyederhanaan partai politik ini harus digali lagi di DPR ya, untuk bagaimana sistem politik kita tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu kompleks. Tapi dengan sistem penyederhanaan, saya nggak tahu bagaimana caranya penyederhanaan partai politik ini. Tapi tidak boleh juga dipaksakan penyederhanaannya. Dia harus bersifat alami gitu penyederhanaan, dan kita berharap pada satu saat di Indonesia terjadi penyederhanaan partai politik dari kelompok-kelompok atau dari pembelahan-pembelahan secara sosial yang terjadi di masyarakat. Dari situ kita bisa menggali, butuh elit ini lebih sadar gitu bahwa pengelompokan dia jangan terlalu banyak gitu ya, pengelompokan di beberapa kelompok gitu, sehingga terjadi penyederhanaan partai politik. Dan kita berharap ini adalah persoalan elit sebenarnya, penyederhanaan politik, sehingga ketika terjadi penyederhanaan politik, maka mesin politik di Indonesia akan lebih mudah, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat persoalan keinginan untuk menyederhanakan sistem multipartai Indonesia yang begitu banyak menjadi beberapa partai saja, itu sudah muncul sejak pemilu 2004 ya, gitu ya. Kita melihat multipartai yang puluhan pada waktu itu, hampir 48 kalau tidak salah, begitu. Sehingga membuat publik begitu kalau kita katakan ingin membangun budaya demokrasi yang sehat, membangun kinerja atau pembeda-pembeda antara partai A, B, C, D begitu ya, kita dibuat sangat-sangat bingung, Bu Meldi gitu. Tetapi sampai saat sekarang posisinya masih ya, satu sisi kita mengakomodir misalnya munculnya partai baru begitu ya, tapi di sisi lain juga kita punya persoalan belum bergeraknya reformasi dalam sistem kepartaian di kita, Bu Meldi. Itu satu soal mendasar begitu.
penyederhanaan partai politik gitu. Yang kedua dalam konteks pilpres tadi kalau kita katakan begitu ya, maka tidak heran nanti gitu ya bahwa yang akan banyak menikmati dari kelimpahan dari dukungan effort dari Jokowi yang all out gitu ya, dalam mendukung Prabowo Gibran itu hanya partai Gerindra. Sementara partai yang lain relatif tidak ada, walaupun mungkin nanti jaminannya gitu ya, mereka akan banyak berkecimpung dalam kabinet kalau terpilih begitu. Tapi kalau tidak, ya artinya calegnya juga tidak berkembang, tidak maju begitu karena perubahan suara tidak banyak terjadi begitu ya, efek ekor jasnya dinikmati oleh partai Gerindra, sementara partai yang lain tidak mendapatkan apa-apa, Bung Edi. Jadi saya pikir ini semacam pertarungan yang terjadi dalam konteks pasangan Prabowo Gibran begitu ya, bahwa yang akan banyak menikmati nantinya pasangan ya dari partai Gerindra gitu, sementara partai-partai yang lain relatif hanya sebagai bagian dari pelengkap gitu ya, dan syukur-syukur mendapatkan jatah atau bagian dalam kabinet atau kekuasaan kalaupun nanti terpilih, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.